Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menambah penyediaan alat pemadam api ringan, khususnya penyediaan APAR di lingkungan rukun warga yang masuk kategori rawan kebakaran. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi A Ongen Sangaji saat rapat pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta Jumat 11 April 2025. Ongen menambahkan APAR dibutuhkan sebagai upaya mitigasi kebakaran di sejumlah titik, khususnya yang rawan kebakaran. Damkar, saya melihat bahwa apa yang diberikan untuk APAR ini kepada warga masyarakat itu sepertinya tidak ada manfaat. Maksudnya yang kita berikan kemudian setelah itu tidak ada perawatan kembali. Sebagaimana yang tadi Pak Damkar sampaikan bahwa sudah ada beberapa ribu yang sudah disampaikan. Ini bentuk pertanggungjawabnya seperti apa? Karena yang kita temukan di lapangan itu APAR yang diberikan itu kemudian tidak ada penanggung jawab kembali. Nah, ke depan ini saya berharap bahwa APAR alat barang kebakaran yang diberikan ini harus merupakan aset kita, Pak. Diberikan kepada teman-teman RW bahwa alat barang kebakaran itu harus menjadi aset dan itu harus dijaga dan dilindungi. Karena kita ketahui munisi itu juga mahal, Pak. 300.000 sampai 250 juta. Kalau 2.000 alat pemadam kebakaran ini berapa jumlah uang yang kita keluarkan? Nah, kalau kemudian ada perhatian dari Damkar, kemudian alat pemadam kebakaran ini setahun sekali kita isi, kemudian alat pembakaran ini menjadi aset kita, ini dirawat dan tidak boleh dihilangkan, kemudian terus stiker menjadi tanggung jawab kita, maka ini harus dikontrol secara baik. Kita ketahui ada 3.000, 2.000 sekian RW, dan ini harus dideteksi, Pak, untuk beberapa RW yang potensi kebakarannya tinggi, ini juga harus diberikan alat pemadam kebakaran di semua RW, sehingga penanganan kebakaran ini secepatnya bisa ditangani secara dini sebelum pemadam kebakaran itu datang. Sementara anggota Komisi A Ahmad Yani mengatakan menyongsong Jakarta sebagai kota global, penanganan kebakaran tak hanya bersifat reaktif. Menurutnya penanganan kebakaran juga bersifat proaktif, yakni memperkuat sistem pencegahan dan mengelola pencegahan kebakaran secara menyeluruh. Ya, misalnya kita lihat ini terjadi seringkali ada korsleting listrik misalnya. Ya, kalau ada terjadi korsleting listrik, menurut data statistik sebagai penyebab kebakaran, maka sistem pencegahan ini harus masif, ya, berprogres dan terukur. Kita minta dinas ini untuk berkoordinasi dengan PLN, meningkatkan edukasi dan membuat semacam gerakan sadar kebakaran, ya, yang melibatkan tadi mungkin balakar, ya, kemudian juga relawan pemadam kebakaran sesuai dengan amanah Pergub nomor 42 tahun 2003 tentang peran dan serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui pembentukan, ya, relawan kebakaran. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan tengah mengintervensi kebutuhan APAR yang akan diberikan barcode sebagai tanda untuk pemeriksaan perawatan sekaligus pengisian. APAR pada warga masyarakat, betul Pak. Jadi karena ini barang kan saudara BPK kemarin sudah merekomendasikan bisa dilakukan dengan pinjam pakai atau barang-barang yang diserahkan masyarakat. Nah, hanya kendalanya Pak, kami itu sekarang lagi menginventarisasi apa-apa yang ada di masyarakat. Jadi dari tahun 2021 Pak sampai dengan sekarang, karena kan pengadaan APAR itu di masyarakat di tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kita lagi inventarisasi, kita akan berikan barcode, Pak. Jadi kita akan berikan barcode di masyarakat. Jangan sampai nanti pada saat perawatan bukan yang pengadaan kita, karena kan ada juga yang mungkin sumbangan atau pemberian dari CSR dari ini. Nah, itu yang mungkin saat ini sedang kami inventarisasi. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.